Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jemaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 159 dalam kitab Bulughul Maram, yang mana hadis ini membahas tentang waktu sholat zuhur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza stadda al-haru fa'abridu bis-salati fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza stadda, apabila hari teramat sangat al-haru, teramat sangat panas, fa'abridu, maka dinginkanlah, bisolati, untuk mengerjakan sholat. Fa inna syiddatal harri, karena sesungguhnya terlalu panas itu, cuaca yang teramat panas itu, suhu yang teramat panas itu, min fayhi jahannam, itu merupakan dari panas luapan api neraka jahannam. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui sahabat yang sama. Nah, kalau kita lihat makna keseluruhannya adalah roh sholat itu adalah khusyuk. Jadi kenapa sih Rasulullah SAW di sini menganjurkan kepada umatnya, menganjurkan kepada para sahabatnya untuk melakukan sholat, terutama sholat zuhur di sini pada saat dingin, ya kan? Jadi kalau misalkan terlalu panas, maka dinginkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan khusyuk, ya. Jadi di zaman Rasulullah itu yang namanya masjid kan tidak ada atapnya, ada atapnya mungkin cuman yaitu suasananya panas, tidak ada tehol waktu itu, tidak ada marmer, betul-betul padang pasir aja kayak gitu kan. Iya, bangunan-bangunan seadanya, apalagi AC belum ada waktu itu. Nah, maka kita mesti harus mendinginkan dulu. Jadi menunggu cuaca itu dingin. Jadi sekitar ketika condong pas tepat di atas, upayakan kita geser sedikit seperti itu supaya dia agak teduh. Nah, karena ini berhubungan dengan masalah khusyuk. Nah, rohnya sholat adalah khusyuk. Nah, kekhusyukan dalam mengerjakan sholat merupakan rahasia besar yang dituntut dalam sholat. Seperti itu. Jadi kekhusyukan sholat itu juga berpengaruh ya pada faktor eksternalnya, tempat ibadahnya kayak gitu. Kalau tempat ibadahnya nggak nyaman, ya pengap dan lain sebagainya, maka itu akan berpengaruh pada kekhusyukan jamaahnya seperti itu. Maka yang perlu diperhatikan juga kalau untuk
penjaga masjid seperti itu, ya kebersihan tempat sholat dan lain sebagainya, supaya orang yang beribadah di situ khusyuk dalam menjalankan ibadahnya. Nah, ini juga merupakan sesuatu tuntutan, yang merupakan suatu rahasia besar yang dituntut di dalam sholat. Nah, di sini mengingat kuatnya hawa panas dapat meniadakan kekhusyuan. Jadi kalau misalkan sudah terlalu panas kayak gitu kan, sholat kita pun juga tidak khusyuk di sini. Maka Rasulullah SAW menganjurkan agar sholat zuhur diakhirkan dari permulaan waktunya di masjid-masjid kaum muslimin. Di sini karena kasihan kepada mereka yang mengerjakannya dan menjaga agar mereka turut hadir melaksanakan sholat berjamaah. Nah, ini di zaman Rasulullah SAW. Jadi kalau sholat zuhur itu kalau misalkan panas betul-betul panas, kala itu maka tunggu teduh dulu kayak gitu, tunggu dingin. Nah, baru kita mengerjakan sholat itu di zaman Rasulullah SAW, karena teknologi pada saat itu masih belum semaju sekarang. Itu kalau sekarang sudah yang penting masuk sholat waktu zuhur dikerjakan tidak ada masalah, karena kan masjid-masjid sekarang sudah pakai marmer, sudah ada AC-nya, kipas angin dan lain sebagainya. Nah, itu sudah tidak ada masalah. Tapi kalau di zaman Rasulullah itu tunggu matahari teduh itu. Nah, telah kita maklumi bahwa semua hal itu hanya khusus bagi sholat zuhur, sedangkan sholat lainnya itu tidak berlaku, hanya berlaku pada musim panas, bukan musim dingin. Jadi ini ketentuan ini, ya, hadis ini hanya berlaku pada musim panas dan di tempat-tempat tertentu saja, seperti itu kan. Nah, misal kayak di contoh kayak misalkan padang pasir, di apa ya, di kawasan Asia Barat ya, Timur Tengah, itu kan padang pasir tuh. Nah, pas waktu panas memang betul-betul panas kayak gitu kan. Jadi nggak ada ini, apalagi dulu bangunannya juga bangunan seala kadarnya, tidak ada AC dan lain sebagainya. Kalau sekarang itu sudah, ya walaupun di padang pasir kayak gitu, AC sudah ada lengkap, kemudian marmer dan lain sebagainya, ya otomatis itu tidak ada pengaruhnya. Bahkan kayak misalkan di Masjidil Haram itu, ya kalau cerita-cerita orang apa, arwah bapak saya itu, terus ibu saya juga cerita itu kalau naik haji di sana, ya jujur masjidnya itu dingin itu. Jadi kalau di zaman dulu itu, ini hadis ini hanya berlaku pada musim panas, bukan musim dingin. Nah, itu salah satu bentuk apa ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya kepada para umatnya, supaya kalau misalkan kita beribadah juga harus harus mendukung semua lah kayak gitu. Mood kita juga harus dijaga, baik itu mulai dari faktor eksternal, internal kita ataupun faktor eksternal, terutama ya faktor cuaca seperti itu. Fa'adribu bis sholati. Nah, kalau kita analisis lafadznya fa'adribu bis sholati, maka akhirkanlah sholat itu, yakni waktu zuhur, hingga cuaca tersebut tidak terlalu panas. Perintah dalam hadis ini mengandung pengertian sunat bagi orang yang sholat di masjid-masjid jami. Demikian juga menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tetapi menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan Abu Hanifah, termasuk pula bagi orang yang sholat di rumah-rumah dan juga bagi orang yang sholat sendirian. Pengertiannya lebih umum. Nah, kalau misalkan Imam Malik dan Imam Syafi'i, ini hanya berlaku untuk para jamaah yang sholat di masjid, ya kan, di masjid jami seperti itu, kayak misalkan di Islam Center, kemudian di ya masjid-masjid biasa lah kayak gitu. Nah, apabila di situ cuacanya panas betul, maka tunggu teduh dulu. Nah, jadi kalau misalkan sudah teduh, baru dia baru mengerjakan
sholat. Tapi kalau misalkan Imam Abu Hanifah di sini dan Imam Ahmad bin Hambal semua berlaku semua itu. Jadi berlaku semua. Mau orang itu sholat di masjid atau orang itu sholat di rumah itu ya tetap seperti itu, menunggu waktu teduh. Jadi seperti itu. Kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i, kalau misalkan orang sholat di rumah nggak ada masalah itu. Jadi dia begitu masuk waktu zuhur ya sudah dia langsung langsung kerjakan seperti itu. Mau itu panasnya kayak gimana dia mesti mengerjakan sholatnya. Tapi kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal itu ya berlaku semuanya, mau itu sholatnya di masjid atau sholat di rumah sendirian itu tetap seperti itu, menunggu waktu yang teduh karena pengertiannya umum ya, pengertiannya umum. Fa idza staddahu fa'adribu bis sholati. Jadi di sini tidak ada pengertian mau itu di masjid atau di apa di sini karena pengertiannya adalah umum. Fa inna syiddatal harri, kalau sesungguhnya panas matahari di tengah hari itu yang dimaksud ini adalah pada musim panas ya, pada musim panas itu min faihi jahannam, merupakan luapan panas neraka jahanam. Karena itu hati-hatilah kalian terhadapnya. Jadi ya kalau sudah memang betul-betul panas ya tunggu teduh dulu karena itu merupakan suatu luapan panas neraka jahanam. Jadi kita harus hati-hati di situ. Nah, kemudian kalau kita lihat fikih hadisnya, yang pertama adalah disyariatkan mendinginkan cuaca seperti itu, menunggu dingin pada saat kita mau melakukan sholat zuhur. Pada saat panas terik, jadi kita harus tunggu dingin dulu seperti itu. Hikmah yang terkandung di dalamnya adalah anjuran bahwa panas yang sangat kuat dapat menghilangkan kekhusyuan yang merupakan ruh daripada sholat itu sendiri. Jadi kekhusyuan ini jangan sampai berkurang hanya karena cuaca. Jadi penting teman-teman ingat di sini bahwasanya kalau misalkan itu suasananya terik panas betul-betul nggak ketolongan ya, maka tunggu dingin dulu baru sholat. Tapi ya kalau di Indonesia umumnya tidak seperti di Timur Tengah, apalagi cuaca-cuaca di Kalimantan umumnya tidak begitu panas. Yang di daerah pedalaman itu jadi aman-aman saja meskipun langsung di saat terik kayak gitu kan, di saat terik masuk waktu zuhur ya sudah langsung dikerjakan waktu zuhur. Dan begitupun juga kalau misalkan di tempat-tempat panas umumnya di Indonesia dan di beberapa negara yang maju itu sudah menggunakan AC, jadi sudah menggunakan AC, jadi sudah tidak ada pengaruhnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, barang siapa yang memerintahkan kepada sesuatu, hendaklah ia membarengi dengan kausalitas mengenai perintah itu, agar perintahnya nanti lebih diterima dan lebih mengena di hati. Nah, jadi kausalitasnya itu juga dilihat pada zamannya, dilihat juga pada aspek-aspek tempat tertentu. Kalau misalkan kayak misal di Afrika lah kayak gitu, yang mana tempatnya panas, kemudian teknologi juga masih belum mumpuni untuk masjid tersebut, maka ya kalau misalkan dia panas betul-betul terik kayak gitu ya kan mengganggu kekhusyuan daripada sholat, maka tunggu teduh terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan di daerah-daerah yang teduh kemudian yang tidak begitu menyengat panasnya, ya hadis ini tidak berlaku. Hadis ini membatasi pengertian mutlak yang terkandung di dalam semua hadis yang menunjukkan keutamaan mengerjakan sholat di permulaan waktu. Jadi hadis ini intinya membatasi pengertian mutlak. Jadi kalau misalkan hadis yang yang mengatakan bahwasanya shollu fi awalil waqti, sholat itu di awal waktu, dibatasi dengan hadis ini pada saat kondisi-kondisi tertentu ya. Jadi pada saat kondisi-kondisi tertentu dan suasana di tempat tertentu juga seperti itu. Kayak misalkan di Timur Tengah zaman Rasulullah dulu ya kan,
pada masa musim apa, musim panas, betul-betul panas terik kayak gitu. Nah, terus juga apa ya, teknologi juga belum seperti semaju sekarang, maka ya hukumnya ya seperti ini kayak gitu, tunggu matahari sudah teduh dulu baru sholat zuhur. Tapi kalau sekarang ini sudah tidak berlaku, kita mengambil eh, keutamaan mengerjakan sholat di awal waktunya. Nah, ini adalah hadis yang membahas tentang pengecualian waktu zuhur apabila terlalu panas ya, di musim panas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya dari hadis nomor 159 ini, bab mawaqiti sholat ya, bab waktu-waktu sholat. Jadi teman-teman kalau misalkan mengerjakan sholat itu usahakan di awal waktunya, jadi tertib di awal waktunya. Jadi jangan sampai molor, kecuali memang itu ada hajat-hajat yang lain yang mungkin teman-teman bisa lakukan. Contoh kayak misalkan sholat isya, kalau teman-teman mau akhirkan karena ada amalan-amalan yang mau dikerjakan di malam hari, maka itu tidak ada masalah selama itu tidak mengganggu, tidak tidak lewat daripada waktunya, tidak kebablasan seperti itu. Begitu juga sholat zuhur seperti itu. Kalau misalkan kondisi-kondisi panas terik, yang mana di ruangan masjid itu pun juga panas, sudah tidak bisa dianu lagi, maka ya tunggu teduh terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan kayak di mayoritas di Indonesia yang saya lihat tidak ada masalah, menurut sepengetahuan saya. Bahkan kayak di Madura pun juga nggak ada masalah. Dan itu jujur waktu saya tahun 2000 itu, waktu tahun 2000 saya ke sana itu shock saya waktu itu, karena betul-betul panas di situ berbanding dengan saya di Kalimantan. Tapi ya masjidnya ya aman-aman aja kayak gitu, tidak ada pengaruhnya karena uh, ada ininya juga, ada kipas anginnya juga di situ, kemudian tehelnya juga lengkap, apa segala macam, enak di situ. Dan arsitekturnya pun juga kebanyakan dia um, apa ya uh, tempat anunya juga lebar deh, jadi enak gitu. Nah, itu. Kemudian uh, ya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang keliru, ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman semuanya, baik di video ini atau video-video sebelumnya. Nanti teman-teman bisa atur di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang ditanyakan silahkan tanyakan saja, nanti sejauh yang saya bisa jawab saya akan jawab. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.